Cuk, Ada lubang-lubang di pucukannya. kayak Wah, Ini bagus kan? Jadi cara pilih kopi yang merah dan tidak berlubang, dalamnya pasti bagus. Oke. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah inovasi kopi pasca panen khas Nusantara yang semakin populer, yaitu Nangka Anaerobic Fusion Coffee atau bisa disebut NAF Coffee. Nah, metode ini tuh memadukan fermentasi kopi anaerob, fermentasi tanpa oksigen dengan buah nangka yang kaya gula dan aroma tropis. Proses ini itu menciptakan kopi dengan karakter yang sangat unik, yaitu aroma buah tropis, rasa manis alami, body medium, hingga full, dan aftertaste yang panjang. Nah, dalam video kali ini kita akan melihat langkah-langkah lengkap mulai dari pemilihan buah kopi, pembuatan media nangkanya, fermentasi anaerob, pengeringan, huling atau surtasi, hingga tahap yang paling menentukan rasa akhir yaitu roasting. Jika teman-teman pada kepo dan ingin mengikuti langkah-langkahnya, mari kita mulai dari sekarang. Cekidot. Proses dimulai dari pemilihan buah kopi yang matang sempurna. Nah, buah yang matang itu memiliki kadar gula optimal dan menghasilkan mucilek atau kadar gula terbaik untuk fermentasi. Setelah disortir dari kotoran dan buah yang rusak, kopi dimasukkan ke mesin pulper atau pengupas kulit kopi luarnya. Dan hal ini juga selain dilakukan dengan mesin, bisa juga dilakukan dengan cara manual, yaitu mengupas dengan tangan, tetapi membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar. Nah, hasil dari proses ini adalah biji kopi yang basah yang masih dilapisi mucilek, yaitu lapisan lendir yang mengandung gula alami. Nah, lapisan gula inilah yang akan menjadi bahan penting selama fermentasi. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, kebetulan di proses pengolahan kopi kali ini kita menggunakan kopi robusta. Oke, kita lanjut ke proses selanjutnya. Eits, ada yang lupa nih. Ini adalah beberapa video dokumentasi kami sebelum kita lanjut ke proses selanjutnya. Nah, di sini kami melakukan pemilihan buah yang matang dan ada juga proses pemilihan buah-buah yang mengapung ini. Ini adalah buah-buah yang kurang baik sehingga kami singkirkan dan kami ambil buah-buah yang benar-benar cocok dan kualitasnya bagus untuk kami lanjutkan ke tahap fermentasi. Nah, di sini ini adalah contoh pengupasan manual ya teman-teman, karena kami hanya memakai kurang lebih 1 kilo biji kopi, jadi kami lakukan dengan proses manual. Dan jika dilakukan dalam partai besar, mungkin cara ini agak kurang efektif ya. Oke teman-teman, jadi proses selanjutnya ini adalah proses yang merupakan salah satu proses penting dalam fermentasi kopi menggunakan buah nangka atau bisa disebut NAF Coffee. Nah, untuk yang pertama itu kita menyiapkan media fermentasi dari NAF Coffee sendiri, yaitu pulp buah nangka. Nah, proses penyiapan ini yang pertama itu teman-teman bisa menggunakan buah nangka yang matang yang memiliki aroma kuat dan manis. Yang selanjutnya itu dengan cara memisahkan daging buah nangka dari bijinya. Lalu daging tersebut bisa dihaluskan menggunakan blender ya teman-teman. Setelah dihaluskan menggunakan blender untuk memastikan fermentasi berjalan terkontrol, nah pulp buah nangka ini perlu direbus dengan suhu 60 hingga 65 derajat Celcius selama 5 hingga 10 menit. Nah, perebusan ini itu bertujuan untuk mengurangi mikroba liar tanpa merusak aroma dan gula alami dari nangka. Nah, setelah dipanaskan, pulp buah nangka ini didinginkan kembali
hingga mencapai suhu 20 sampai 25 derajat Celcius yang merupakan suhu ideal untuk melakukan proses fermentasi. Nah, kebetulan dalam proses ini saya tidak ada dokumentasi dari proses penyiapan pulp buah nangka sendiri. Jadi mungkin kita bisa lanjut ke proses selanjutnya. Oke, untuk proses selanjutnya ini adalah tahap paling penting dan paling berpengaruh dalam proses fermentasi menggunakan buah nangka. Nah, proses ini kenapa paling penting? Karena dalam proses ini itu bisa mempengaruhi rasa dalam kopi itu sendiri. Oke, dengan proses fermentasi kali ini kita menggunakan proses fermentasi anaerob, yaitu menggunakan biji kopi basah yang dimasukkan ke dalam tangki kedap udara. Nah, dalam proses kali ini kita menggunakan biji kopi yang dikupas ya teman-teman. Nah, setelah biji kopi yang dikupas ini itu dimasukkan ke tangki kedap udara, lalu tambahkan pulp nangka yang sudah kita siapkan sebelumnya dengan rasio 1:2 atau 1:3. Nah, rasio ini yang lebih banyak adalah dari buah nangka sendiri untuk memastikan kopi mendapatkan kontak optimal dengan media nangkanya. Jadi untuk 1 itu biji kopinya, dan untuk 2 atau 3-nya perbandingannya itu terserah teman-teman, itu adalah dari rasio buah nangkanya sendiri. Lalu tangki kemudian ditutup rapat dan dipasangi airlock. Nah, airlock ini sangat penting karena memungkinkan gas CO2 keluar selama fermentasi tanpa membiarkan oksigen masuk. Nah, fermentasi ini berlangsung selama 24 hingga 72 jam. Nah, selama proses ini itu kondisi fermentasi juga harus selalu dipantau ya. Suhu ideal berada pada rentang 20 sampai 25 derajat Celcius. pH juga harus diperiksa setiap sekitar 12 jam, dan secara bertahap akan turun ke kisaran 4,5 sampai 5. Nah, ketika fermentasi berjalan optimal, aroma fruity dari nangka ini itu bisa juga agak mirip-mirip seperti aroma tropis, buah-buah tropis lainnya seperti pisang ataupun nanas. Nah, pada tahap ini itu mikroba seperti yeast dan bakteri asam laktat bekerja memecah gula dari kopi itu sendiri, dan juga mucilek dari buah nangkanya. Nah, mereka menghasilkan ester atau alkohol ringan dan asam organik yang kemudian diserap oleh biji kopi. Nah, senyawa inilah yang menciptakan karakter tropis dan rasa manis khas kopi naf kopi dari nangka. Berikut adalah dokumen-dokumen dalam proses fermentasi kopi menggunakan buah nangka. Oke, setelah proses fermentasi selesai, biji kopi langsung masuk ke tahap pengeringan tanpa melakukan proses pencucian. Nah, kenapa kok tidak ada proses pencucian? Nah, tidak dicucinya kopi ini bertujuan agar menjaga senyawa aromatik hasil fermentasi tetap melekat pada permukaan biji kopi. Biji kopi kemudian disebar tipis di atas tempat pengeringan dengan ketebalan 2-3 cm. Nah, pengeringan ini dilakukan secara teduh dan juga terbaik itu di bawah sinar matahari langsung. Nah, suhu ideal dari pengeringan ini itu pada suhu 25 hingga 35 derajat Celcius. Nah, pengeringan ini berlangsung kurang lebih 7 hingga 10 hari tergantung dari cuaca ya teman-teman. Nah, biji harus dibalik secara rutin setiap 2-3 jam. Nah, proses ini untuk memastikan biji kering secara merata dan mencegah pertumbuhan jamur. Nah, kopi dianggap selesai dikeringkan ketika kadar airnya mencapai sekitar 20%. Ketika cuaca tidak mendukung, mungkin teman-teman bisa menggunakan oven dengan suhu 25 hingga 35 derajat Celcius. Berikut adalah foto dan video dokumentasi
proses pengeringan fermentasi anaerob biji kopi menggunakan buah nangka. Oke, jika dinilai biji kopi sudah kering atau sudah mencapai kadar air sekitar 12%, proses berlanjut ke tahap buling atau pengupasan kulit tanduk pada biji kopi. Nah, pengupasan ini bisa dilakukan menggunakan mesin huller untuk memisahkan lapisan kulit keras pada kopi hingga tersisa biji kopi hijau atau biasa disebut green bean. Nah, dalam proses ini teman-teman juga bisa dilakukan secara manual, tapi kurang efektif jika itu adalah pemrosesan dalam proses partai besar. Nah, setelah kulit kopi ini dikupas atau kopi sudah mencapai di tahap green bean, tahap berikutnya adalah tahap sortasi atau menyortir, yang merupakan proses penting untuk memastikan kopi ini memenuhi standar kualitas. Nah, dalam proses ini biji kopi dipilih dan dipisahkan berdasarkan standar SNI kopi di Indonesia. Standar ini mengharuskan pemisahan berbagai jenis cacat dan kopi yang terkontaminasi. Nah, biji yang mengalami cacat fisik ini akan dipisahkan seperti biji berlubang akibat hama atau cacat dalam perkembangan proses fermentasi, lalu biji hitam yang terfermentasi buruk atau buah busuk, selanjutnya biji pecah atau retak, lalu biji mengapung, biji pecah dua, biji cacat bentuk, dan kulit kopi atau serpihan dan kotoran organik lainnya, yang juga bisa ada batu kecil dan benda asing lainnya. Nah, itu harus disingkirkan. Lalu sortasi ini dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin grader untuk memastikan ukuran, warna, dan densitas biji seragam. Biji berkualitas tinggi yang lolos standar SNI inilah yang nantinya menghasilkan profil rasa paling konsisten saat proses roasting. Berikut adalah proses pengupasan biji kopi menjadi green bean dan tahap sortir. Check it out. Oke, kita masuk ke tahap terakhir, tahap sebelum penyeduhan kopi, yaitu tahap roasting atau penyangraian. Adalah tahap yang benar-benar menentukan karakter akhir dari nangka anaerobic fusion coffee atau bisa disebut NAF coffee. Pada tahap ini biji kopi dipanaskan pada suhu tinggi, biasanya antara 180 hingga 220 derajat Celcius, tergantung profil sangrai yang diinginkan. Nah, selama roasting ini terjadi berbagai reaksi kimia seperti Maillard reaction dan karamelisasi. Nah, reaksi ini mengubah senyawa gula, asam, dan ester hasil fermentasi menjadi aroma dan rasa yang kompleks. Untuk kopi fermentasi nangka, profil roasting yang paling umum digunakan adalah light to medium roast. Profil ini mempertahankan aroma fruity tropis, manis alami, dan keasaman seimbang tanpa menutupi karakter fermentasi. Roaster harus memperhatikan perubahan warna, aroma, dan suara crack pada biji kopi. Ketelitian dan pengalaman sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang konsisten. Setelah selesai, kopi didinginkan dan didiamkan selama beberapa jam untuk proses degassing sebelum diseduh, atau lebih maksimal adalah minimal 1 minggu. Berikut adalah proses dari roasting biji kopi fermentasi nangka. Sebelum melakukan roasting, kami melakukan penimbangan green bean terlebih dahulu. Di sini kami menggunakan green bean 100 gram. Nah, lalu setelah mencapai suhu yang sudah ditentukan, bean dikeluarkan dari roasting, lalu didinginkan menggunakan blower. Nah, proses pendinginan menggunakan blower ini berguna agar biji kopi cepat dingin sehingga tidak merubah aroma terlalu banyak dari proses roasting.
seperti itu teman-teman. Lalu setelah itu kami timbang dan inilah hasilnya. Sekian video dari saya, selamat mencoba dan selamat menikmati. Terima kasih.